ini berisi penjelasan tentang introduksi kitab Maleakhi. Nama Maleakhi hanya muncul sekali saja di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Maleakhi 1 ayat 1. Tidak ada orang lain di dalam kitab Perjanjian Lama yang disebutkan bernama Maleakhi. Oleh karena itu, maka sejumlah sarjana Perjanjian Lama mulai berpikir apakah Maleakhi ini adalah benar nama seorang nabi atau hanya sekedar julukan atau gelar, ya, seperti itu. Jadi apakah ini memang nama sungguhan atau gelar? Karena memang Malaki sendiri kalau diartikan artinya adalah utusan, ya, sesuai dengan yang terdapat di dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-1. Namun, pendapat yang menyatakan bahwa Maleakhi adalah sebuah gelar atau julukan kurang kuat. Karena ada juga nabi-nabi lain yang namanya hanya muncul satu kali di dalam Perjanjian Lama. Misalnya, adalah Yunus dan juga Habakuk. Selain itu, akhiran I, jadi kan Maleakhi ada akhiran I dalam penamaan orang, adalah hal yang wajar di dalam Perjanjian Lama. Misalnya, ada orang bernama Beeri dalam Kejadian 26 ayat 34. Ada juga orang bernama Zikri dalam 1 Tawarik 8 ayat 19. Karena itu, lebih tepat bahwa ini adalah nama. Ya. Dan kemudian, menurut tradisi Yahudi, Hagai, Zakaria, dan Maleakhi adalah anggota dari Sinagoge Agung. Apa itu Sinagog Agung? Sinagog Agung adalah dewan ahli kitab dan para pemimpin yang menolong pengaturan ulang kehidupan beragama dan berbudaya setelah pembuangan. Nah, dikatakan bahwa mereka adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai peran penting dalam mengumpulkan dan menyusun 12 kitab nabi kecil di kanon Perjanjian Lama. Itu menurut tradisi Yahudi. Arti nama Maleakhi sendiri tadi setelah saya sampaikan bahwa utusan itu adalah arti dari nama Maleakhi. Secara garis besar, nubuat Maleakhi berisi celaan, yaitu celaan terhadap penyembahan berhala, perceraian yang diobral atau perceraian yang begitu mudahnya dilakukan, dan juga ketidakadilan sosial. Kemudian kita masuk di dalam tahun peristiwa dan penulis. Menurut tradisi, kitab Maleakhi ditulis oleh sang nabi sendiri. Studi terhadap kosakata di dalam kitab Maleakhi lebih condong untuk menyatakan bahwa ada kesamaan tulisan-tulisan dari abad ke-6 daripada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, kalau kita menanggalkan pada periode ini, maka sebelum itu saya mau menjelaskan dulu apa sih bukti-bukti kedekatan dengan Persia abad ke-6, yaitu ada penyebutan tentang kitab peringatan. Ya, ini di dalam Maleakhi 3 ayat 16. Nah, kitab peringatan ini kemungkinan besar adalah kitab yang memuat nama-nama orang benar, sesuai dengan pemahaman kehidupan setelah kematian yang berkembang sejak pembuangan. Kemudian ada lagi frasa surya kebenaran. Apa itu surya kebenaran? Ini berasal dari sebuah cakram. Cakram itu jadi piringan berbentuk lingkaran, ya. Piringan matahari bersayap yang merupakan simbol dewa matahari di Mesopotamia dan juga di Mesir. Nah, cakram ini dianggap sebagai simbol jaminan dan perlindungan kemenangan di dalam peperangan. Nah, maka ketika di dalam Maleakhi ini dialihkan di simbol janji perlindungan dan pemulihan dari Tuhan Allah Israel kepada semua orang yang takut akan namanya ketika hari Tuhan tiba. Ya, kalau kita memakai abad ke-6 sebelum Masehi, yaitu sebelum masa Ezra, ini di sini tahun 500 sampai 475 ini adalah tahun datangnya dan pelayanan Ezra di Yerusalem, ya. Maka
periode dari Maleaki adalah periode ketika orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan mengalami degradasi agama dan juga degradasi moral. Ya, jadi ada penurunan kualitas agama dan moral di sana. Kita masuk di dalam latar belakang kitab. Pendapat yang umum diakui sarjana Perjanjian Lama menempatkan masa perayaan Maleaki pada periode mulai dari selesainya Bait Suci kedua dibangun hingga sebelum kedatangan Ezra. Jadi rentang waktunya ada dari 515 sampai 458 sebelum Masehi. Sebagaimana tadi telah saya terangkan di depan, periode ini adalah periode yang keadaannya di mana orang-orang Yehuda mengalami kelesuan spiritual dan juga mereka melakukan dosa-dosa sosial. Dosa ini disebabkan karena mereka apatis dan skeptis terhadap pesan Nabi. Mereka berpendapat bahwa janji pengharapan yang dibawa oleh Hagai dan Zakaria tidak nampak, ya. Seperti itu misalnya, Zerubabel tidak menjadi pemimpin ideal sebagaimana yang dijanjikan oleh Hagai. Lalu Yehuda tetap menjadi jajahan Persia, mereka belum menjadi bangsa yang merdeka. Mereka pun masih diganggu oleh orang-orang Samaria. Ya. Berkat materi yang dijanjikan di dalam Hagai pasal 2 ayat 6-9 juga hanya sebagian tergenapi. Kemudian masih banyak orang-orang Yehuda yang bertahan di pembuangan. Mereka lebih suka berada di Babel, bahkan lebih suka berada di Mesir, daripada pulang kembali ke tanah halaman mereka. Ya, ini bertentangan bagi mereka dengan nubuat yang disampaikan oleh Zakaria. Ya, karena itu nasihat-nasihat Zakaria untuk melakukan pertobatan dihiraukan. Mereka berpikir, untuk apa saya bertobat, toh yang dijanjikan juga tidak terjadi. Bahkan setelah Maleaki datang dan menyampaikan celaannya, masih ada apatisme dan skeptisisme. Ini dibuktikan bahwa setelah Maleaki melayani, Ezra dan Nehemia masih harus menegur dan memerintah dengan cukup disiplin, dengan cukup keras kepada orang-orang Yehuda di sana. Kita masuk di dalam tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini nampak dari 6 celaan Maleaki terhadap orang-orang Yehuda. Penulisan dari kitab Maleaki sendiri sangat berakar pada perjanjian antara Yahweh dengan Israel. Ia mengutip banyak perjanjian, misalnya perjanjian Lewi, perjanjian yang sudah dilakukan Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai bapak leluhur Israel. Kemudian juga di dalam Maleaki 3 ayat 1 ada disebut utusan perjanjian. Ya, kita masuk ke dalam 6 celaan ini. Yang pertama dikatakan bahwa Yahweh mengasihi Yakub. Ya. Nah, di sini posisi Allah dinyatakan sebagai raja dan pembuat janji. Karena itu seharusnya orang-orang Yehuda memberikan penghormatan yang benar, penghormatan yang pantas, patut, dan layak diberikan kepada Tuhan. Dan juga di sini Maleaki menyatakan Allah, Yahweh, sebagai penjaga perjanjian yang menepati janjinya. Kemudian celaan yang kedua adalah Yahweh merupakan Bapa Israel. Karena itu dia menghendaki penyembahan yang tulus. Lalu celaan yang ketiga, Yahweh adalah Bapa atas seluruh Israel dan menghendaki kesetiaan yang sejati. Allah menghendaki kejujuran dan bukan kata-kata, sebab dia adalah Allah yang benar. Lalu yang kelima, dia mencela penyembahan yang belum sungguh-sungguh. Sebab Allah pada dasarnya setia dengan firman-Nya dan dia menghendaki penyembahan yang murni, yang asli, yang sungguh-sungguh, yang muncul dari dalam hati. Dan yang terakhir, Allah menghendaki adanya kejujuran, kebenaran di tengah-tengah umat-Nya. Ya. Dari 5 celaan yang lain ini, sebenarnya Maleaki sedang mengontraskan, sedang membedakan dengan jelas ketidaksetiaan Israel yang dibandingkan dengan kesetiaan Allah. Nah, sebenarnya dari celaan ini,
Maleaki menyampaikan respon yang diinginkan Allah, yaitu adalah pertobatan dan pembaruan janji yang sifatnya praktis dan spesifik. Yaitu yang pertama, pengudusan terhadap keimaman yang korup dan keimaman yang cenderung memuaskan diri sendiri. Kemudian perubahan dari penyembahan yang tidak tulus menjadi penyembahan yang penuh sukacita dan pujian, sehingga menyenangkan Allah. Kemudian perbaikan terhadap penyelewengan dalam hal persepuluhan dan korban. Yang keempat, pemulihan hubungan keluarga yang rusak. Dan yang kelima, pelaksanaan keadilan sosial. Jadi ini adalah 5 hal ini adalah aspek praktis dan spesifik dari pertobatan dan pembaruan janji yang dikehendaki oleh Allah itu, yang disampaikannya melalui perantaraan Nabi Maleaki. Kita masuk di dalam tema kita. Tema yang pertama adalah pernikahan dan perceraian. Maleaki mengumandangkan pengajaran yang udah ada di dalam kitab-kitab hikmat. Ia menyatakan pernikahan sebagai persekutuan yang sakral antara laki-laki dan perempuan. Kesakralan ini juga nampak ketika kemudian dalam Maleaki 2 ayat 14-15 keturunan yang dilahirkan disebut sebagai keturunan ilahi. Dan juga kesakralan ini nampak ketika banyak sekali bagian di dalam perjanjian lama yang memakai hubungan antara suami istri sebagai simbol dari hubungan antara Yahweh dengan Israel. Misalnya saja Hosea yang paling terkenal, pernikahan antara Hosea dengan Gomer. Ya, karena itu perceraian dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian yang sakral dan kudus. Perceraian sebenarnya diizinkan karena ketegaran hati orang Israel. Ini ada dalam Matius 19 ayat 8. Tetapi sesungguhnya Tuhan membenci perceraian karena itu adalah pelanggaran yang menyatakan ketidaksetiaan dan perusakan terhadap perjanjian. Maleaki juga mencela orang-orang Yehuda yang begitu mudahnya bercerai. Lalu setelah bercerai mereka kawin dengan perempuan asing. Kemungkinan ini demi keuntungan ekonomi di dalam Maleaki 2 ayat 16. Kawin campur dalam perjanjian lama dipandang sebagai sebuah pencemaran terhadap kesucian Israel. Ya, hal ini pun sebenarnya sesuai loh dengan pengajaran dari Yesus dan Paulus tentang perceraian. Kemudian Elia sang nabi. Ya. Di sini kita melihat bahwa Maleaki menyebutkan adanya kehadiran utusan perjanjian yang perannya seperti Elia. Ya, mengapa Elia yang dipilih? Karena Elia adalah nabi yang dianggap sebagai pendahulu, ya, pemrakarsa dari pelayanan kenabian ketika umat Allah yang melakukan ketidakadilan sosial, mengalami kesesatan pengajaran dan kenajisan moral. Ya, Elia juga menyampaikan dengan keras mengenai pesan pertobatan. Jadi dia berulang kali menyampaikan pertobatan sebelum umatnya menghadapi hukuman Allah yang tidak terhindarkan. Di dalam pelayanannya, ia disertai tanda ajaib dan kemudian ada suara yang berseru-seru dari padang gurun yang disebut sebagai Elia. Memang dia adalah suara dari padang gurun yang sejati. Mengapa? Karena dia melayani di luar institusi resmi Israel. Pada waktu itu, kerajaan Israel Utara mengalami kebobrokan moral yang luar biasa. Makanya dia melayani di luar institusi resmi dari Israel. Menurut pengajaran Yahudi pada masa antar perjanjian, Elia disebut sebagai pendahulu Mesias. Pendahulu Mesias yang bertugas untuk mempersiapkan hati umat sebelum menghadapi datangnya Mesias tersebut. Ya. Elia muncul pada saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini menandakan memang bagi orang-orang Yahudi, khususnya pada zaman Tuhan Yesus, sosok Elia itu mempunyai peran yang penting. Dan kemunculan Elia itu menyatakan atau mengkonfirmasi peran Yesus sebagai Mesias. Dalam perjanjian baru, pelayanan dari Elia ini tergenapi di dalam pribadi Yohanes Pembaptis. Pelayanannya sendiri pun
memiliki banyak kemiripan dengan Elia. Ini adalah garis besar dari kitab Maleakhi. Dengan demikian berakhirlah penjelasan tentang introduksi terhadap kitab Maleakhi.